Betul, pakai HP aja sih sebelumnya. Hah, pakai HP? Pakai HP iya, upload pakai HP, jual pakai HP, balas chatnya pakai HP juga. Gitu. Baskom lah begitu, perabot rumah tangga begitu kan. Jadi dijual kemana? Dijual di Malaysia Mas, Sarawak. Hampir 10 tahun kayaknya Mas. 10 tahun? Iya. Jualan door to door itu jualan yang paling banyak ditolak. Kecewanya pasti di situ Mas, kalau udah setengah mati bukanya. Kadang juga dalam satu hari tidak dapat pembeli begitu. Berarti belajar komputer dulu dong? Iya pasti 1 tahunan begitulah Mas belajarnya baru bisa di. Sebelumnya nggak bisa pegang? Pernah Mas, iya. Sebelumnya sih ya begitu. Aku masih nggak habis pikir ini. Ada orang modalnya cuma HP, ya toh, komputer aja pinjem, tapi sekarang omsetnya sampai ratusan juta gitu. Kalau omsetnya sekitar 200 sampai 300-an. Nah kan, 200 sampai 300 juta ya sebulan gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, dan kali ini di channel saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa, ya, sosok yang dahsyat sekali. Kita harus belajar dari beliau ini. Saya harus panggil Daeng sebetulnya, tapi nggak biasa saya panggil Daeng. Dari Makassar. Ya. Saya panggil Mas saja boleh? Iya boleh. Ya, biar jadi agak Jawa-Jawa dikit gitu loh. Iya. Mas Anas, namanya Anas ya. Iya. Dari Makassar. Beliau ini banyak sekali pengalaman dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua gitu. Saya perlu cerita bahwa Mas Anas ini adalah seorang penjual online ya, saat ini, betul ya? Iya betul, online sekarang. Kita akan tanya-tanya sedikit nih, Mas Anas. Saya tanya, Anda jualan online dan sekarang jualannya di mana? Di Shopee, Lazada, Tokopedia, Bukalapak Mas. Gitu ya. Iya. Supplier bukan? Bukan. Bukan. Dropship. Iya. Ya, Oke. Jadi dropship. Jadi Anda ambil barang dari orang lain dan kemudian dijual kembali. Dijual, gitu ya? iya. Dijual kembali di marketplace. Dan omsetnya itu tadi saya dengar selentingan itu cukup lumayan gitu. Kira-kira berapa sih rata-rata sebulan dapat penjualan gitu? Kalau omsetnya sekitar 200 sampai 300-an. Nah kan, 200 sampai 300 juta ya sebulan gitu. Dan ahli komputer ya? Enggak, gaptek Mas. Enggak? Iya. Enggak paham juga dulu? Enggak paham sama sekali sebelumnya. Terus dulu mulainya kapan nih? Tahun-tahun berapa ini? Tahun 2018 Mas. 2018? Iya. Baru mulai dan diawali dengan kondisi gaptek? Betul, pakai HP aja sih sebelumnya. Hah? Pakai HP? Pakai HP iya, upload pakai HP, jual pakai HP, balas chatnya pakai HP juga. Gitu? Kenapa? Iya. Nggak punya komputer? Nggak punya. Oh, Nggak iya, punya. iya, Lagian iya. ada komputer juga nggak bisa dipakai Mas. Nggak bisa pakai, nggak bisa pakai komputer, bro. Ini 2018 mulai gaptek, nggak punya komputer, nggak bisa pakai komputer, dan saat ini omsetnya 200 sampai 300 juta rata-rata per bulannya. Wow. Ini yang memotivasi saya sebetulnya gitu. Kalau saya dari dulu udah bisa komputer gitu ya, wajar kalau punya omset. Nah ini nggak bisa komputer dan mulai pakai HP. Anda yang nggak punya komputer, yang nggak bisa komputer, yang cuman punya HP, silakan komen. Nah ini komen yang banyak gitu ya. Nah kita belajar dari Mas Anas. Oke Mas. Pertanyaan berikutnya, yang dijual itu barang-barang apa sebetulnya? Barang-barang fashion aja sih Mas. Apa kira-kira? Kayak jam tangan begitu, jam tangan, sepatu, baju, celana. Sepatu, baju, celana, ada aja yang beli gitu. Ada aja Mas, alhamdulillah. Oke, kita akan mundur sedikit ke pengalaman Mas Anas ini dalam menjalani hidup ya. Sebelum 2018 itu apa online juga? Offline Mas. Offline? Iya, kan nggak ngerti online sebelumnya. Sebelum itu apa, dagang atau kerja atau apa? Dagang Mas. Dagang? Dagang apa dulu? Pertamanya door to door, baru pasar ke pasar begitu. Oh gitu? Iya. Di Makassar juga? Bukan, di Pontianaknya masuk Malaysia, terus di Sulawesinya di Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Iya. Oh, jadi ini pengalaman sekali ya. Itu jualan apa pada saat itu? Pada saat itu perabot Mas. Perabot. Kalau waktu di Pontianak masuk Malaysia itu perabot. Gimana ceritanya? Kayak blender itu? dengan
baskom lah begitu, perabot rumah tangga begitu kan. Jadi dijual kemana? Dijual di Malaysia Mas, Sarawak. Iya, jualannya gimana di toko atau bagaimana? Ngecer. Iya, door to door begitu. Door to door tuh maksudnya Anda datang ke rumah-rumah? Iya betul. Lihat orang kumpul ditawarin begitu. Lihat orang kumpul ditawarin gitu. Berapa tahun Mas jalanin itu? Sekitar hampir 10 tahun kayaknya Mas. 10 tahun? Iya. Ini penjual door to door loh, ya. Ini mentalnya udahlah, jualan door to door itu jualan yang paling banyak ditolak. Bener nggak sih? Iya Mas. Bener nggak? Iya betul sekali Mas. Aku pernah nyoba tapi nggak kuat. Zaman saya dulu susah, saya pernah coba jual door to door, tapi jujur aku nggak kuat, gitu. Ya kan? Kenapa? Karena kita baru datang ke situ, yang punya rumah buka pintu mukanya nggak enak. Betul, iya. Ngerasain nggak itu? Ngerasain pasti. Ini sesama penjual door to door loh. Cuman Anda 10 tahun, saya cuman sebulan 2 bulan kan nggak kuat saya. Gitu. Kenapa masih jalankan dan sampai 10 tahun itu? Ya itu kan cuma pengalaman kerjanya cuma di situ aja Mas. Maksudnya nggak ada pengalaman lain gitu yang bisa dijadikan ini. Sudah berkeluarga pada saat itu sudah berkeluarga? Belum ya. Iya. Jadi cari pengalamannya justru di situ ya, ini mentalnya. Iya. Tahan sekali itu 10 tahun. Ada nggak pengalaman tertentu yang saya bisa tahu dari pengalaman door to door itu? Ya begitu Mas, ndak enaknya kalau di door to door itu biasanya kan kalau kita udah setengah mati buka barang promosi tapi nggak ada yang beli gitu sama sekali kan. Sering gitu. Iya sering sekali Mas. Itu gimana? Orangnya cuma ngeliatin gitu. Iya betul. Di situ kan kecewanya pasti di situ Mas, kalau udah setengah mati bukanya. Kadang juga dalam satu hari tidak dapat pembeli begitu. Gitu. Tapi kan besok jualan lagi. Besok jualan lagi. Kenapa gitu? Emang harus dijalani Mas. Kenapa nggak berhenti aja gitu? Ini kan saya dulu udah gitu ya di arisan, saya gini pernah jualan di arisan? Nggak pernah sih kalau di arisan. Saya pernah masuk ke arisan, saya jualan. Waktu itu saya jualan herbal, kan ini cerita sedikit. Saya jualan herbal terus saya ngomong, orangnya sana ngomong sama sana ngomong sama sana, nggak ada yang lihat saya. Gitu. Betul, ngalamin juga seperti itu Mas. Terus kita pulang nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli gitu. Tapi saya berhenti Mas. Gitu. Dan Anda terus? Saya teruskan Mas. Soalnya kan banyak juga teman-teman yang jualan yang sama begitu. Jadi ya biar gimana pun kan tetap mereka juga kerja itu. Terus kita rame-rame juga kerja begitu Mas. Saling menyemangati ya. Betul. Apa aja sih dulu yang dijual, macam panci gitu, terus apa lagi? Blender begitu, blender gitu ya. Itu dapat duit berapa sih sebulan gitu? Kalau dulu itu ya lumayan juga sih Mas, karena kita kan jualnya di Malaysia jadi ringgit begitu. Oh gitu ya, sampai jual di Malaysia, di mananya? Di Sarawak. Sarawak? Iya. Waduh, mana di negeri orang nggak takut tuh sama Iya, pakai paspor baru agama lain begitu, orang Dayak kan. Oh ya. Ini yang mantap, kita belajar dari seorang penjual door to door dan sekarang jualan udah nggak door to door lagi kan? Enggak lagi Mas. Iya. Kenapa capek? Online sekarang Mas. Online. Iya, jangkauannya lebih luas, malah enggak perlu keluar ongkos lagi gitu kan. Keluar ongkos ya. Dan sekarang di rumah sama anak, istri ya. Oh, alhamdulillah sekali ini gitu. Oke, kapan pertama kali untuk mulai online tadi tahun 2018. Itu ceritanya gimana? Ya waktu itu memang nggak ada penghasilan juga sih Mas waktu itu, karena nggak masuk Malaysia lagi gitu kan. Ya namanya juga bisnis pasti pasang surut ya. Begitu. Nah waktu itu jualan pasar ke pasar aja gitu kan, jualan pasar ke pasar. Iya, jualan sayur, segala macam. Sempat jualan sayur. Iya. Terus pas mulai online itu gimana ceritanya awalnya? Awalnya lihat Facebook Mas Afan sih. Facebook, lihat Facebooknya Afan. Iya. Oh, lihat Facebooknya Afan. Terus diajarin gitu atau gimana? Boleh cerita. Lihat judulnya begitu kan, cara mendapatkan 1 juta per hari di marketplace. Tertarik dengan kata-katanya begitu Mas. Jadi kan saya ikutin terus begitu kan, sampai awalnya cuma pakai HP aja, ngupload pakai HP, jualan pakai HP aja gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya dapat penghasilan di situ, ya makin semangat Mas. Belum ikut kelas sih waktu itu, cuma lihat Facebooknya. Iya betul, cuma ikuti cara-caranya di Facebook Mas Afan sih sebelum. Pada saat jualan pakai HP, berapa sih yang didapatkan saat itu? Pada saat itu ya enggak tiap hari Mas. Sebulannya mungkin ya 2 juta 3 jutaan aja begitu. Sebulan, pertamanya.
dapat 2 juta 3 juta iya, rata-rata ya. Enggak banyak-banyak banget ya. Enggak banyak-banyak banget. Nah, ini yang menarik. Dari sebulan 2 juta 3 juta. Itu omset apa untungnya? Untungnya lah. Mas. Untungnya, oke. Iya. Dari keuntungan yang sekian, terus sekarang sampai mendapatkan omset yang sekian ratus juta satu bulannya. Iya. Kan gitu. Itu yang dilakukan apa aja sebetulnya? Itu 2018, sekarang 2020, iya. Artinya ada rentang waktu 20 tahun. Saya nggak percaya kalau nggak ngapa-ngapain. Iya, terus belajar apa aja Mas, ngikutin apa yang direkomendasikan sama Bung Afan. Iya. Mas Arif. Oh, gitu ya. Mas Afan. Baru ketemu ini, apa dulu udah pernah ketemu sebelumnya? Baru ketemu ini. Baru ketemu ini? Iya. Udah dapat ratusan juta baru ketemu ya? Iya, betul. Mantap sekali nih Bro Anas ini. Kalau teman-teman yang nonton channel saya ini pengen tahu apa sih yang sebetulnya Mas Anas lakukan pada saat awal mulai, terus ngapain aja, step-stepnya, itu boleh nggak diceritain? Silakan. Yang penting keinginan yang kuat aja sih Mas, untuk harapan yang lebih besar begitu kan, biar kalau saya sih ya begitu, berbagai macam cara lah yang muncul kalau keinginan kita kuat begitu untuk seperti orang lain begitu. Jadi modalnya sebetulnya cuma kemauan aja. Kemauan yang kuat aja begitu. Oh, terus habis gitu belajar kan. Setelah belajar terus kemudian lah itu aku kok heran, saya masih nggak habis pikir ya. Anda buka toko terus pakai HP gitu ya. Karena saya nggak habis pikir itu. Terus pakai HP itu yang dijual nggak banyak tentunya. Nggak banyak tentunya Mas, kan manual nguploadnya satu-satu. Iya. Gitu. Terus kapan mulai pakai komputer? 2018 Desember. Oh, berarti iya. Awal 2018 masih pakai HP Mas. Oh, berarti hampir 1 tahun pakai HP? Iya, belajar. Oh, terus mulai pakai komputer. Pakai komputer 2018 Desember setelah ikut kelas Mas Arif sama Mas Afan. Oh iya, kan ada kelas itu ya. Iya, betul. Oke, jadi habis gitu pakai komputer, terus ini apa namanya? Berarti belajar komputer dulu dong. Iya, pasti 1 tahunan begitulah Mas belajarnya baru bisa di. Sebelumnya nggak bisa pegang pernah Mas. Iya, sebelumnya sih ya begitu, sekedar ketik chat aja begitu. Oh gitu ya. Ya kan sekarang kan ya mesti branding toko juga, ngedit foto juga. Ini bisa sekarang edit foto? Alhamdulillah bisa. Bisa edit? Iya. Nggak bisa komputer loh, sekarang bisa edit. Oke. Kan bisa belajar dari YouTube juga Mas, kalau misalnya ini. Belajar dari YouTube juga banyak kan yang ngajarin itu ya. Iya. Bro Anas ini jadi satu pengalaman baru buat teman-teman yang mau mulai. Jadi sebetulnya kalau kita nggak bisa komputer nggak masalah ya? Nggak masalah sebenarnya bagi saya Mas. Nggak bisa komputer nggak masalah, nggak punya komputer pun nggak masalah. Nggak masalah. Awalnya malah cuma pinjam aja Mas, punya teman. Sempat pinjam gitu? Iya. Siapa itu? Sebelum ikut kelas sih punya tetangga gitu. Teman. Saking semangatnya sampai pinjam? Saking semangatnya iya. Karena memang kan penghasilnya waktu itu drop gitu Mas. Pas pertama-tama di pulang kampung dari Kalimantan Baratnya begitu Mas. Itu pinjam komputer? Iya. Laptop gitu? Laptop iya. Pinjam laptop ya? Pinjam laptop. Aku masih nggak habis pikir ini. Ada orang modalnya cuma HP, ya toh, komputer aja pinjam, tapi sekarang omsetnya sampai ratusan juta gitu. Tapi sekarang beli kan komputer kan? Iya, udah punya. Nggak pinjam. Iya. Oke, ini ada pesan apa nih buat teman-teman saya yang di YouTube ini? Kalau pesan saya yang penting keinginan yang kuat aja lah, kemauan yang kuat aja Mas begitu. Kemauan yang kuat ya? Nggak punya modal ilmu juga nggak apa-apa? Nggak punya modal ilmu juga nggak apa-apa, nggak punya modal uang juga nggak apa-apa. Selama itu cuma dropship Mas, kan tidak butuh modal juga. Gitu ya? Yang paling penting kemauan yang kuat. Untuk awalnya begitulah. Kalau sudah berjalan tapi sudah makin besar begitu kan pasti. Berarti nanti semakin berjalannya waktu, semakin dapat keuntungan terus semakin. Betul. Dari awal kan memang modalnya nggak ada waktu pas masih belajar kan, tapi terus meningkat begitu ya. Kan hasilnya dari modal kecil itu juga jadi besar begitu Mas, berputar begitu. Oke. Makasih Mas Anas ini sudah memberikan wawasan untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas sebagai pahala kebaikan buat Mas Anas ya. Dan seperti biasa teman-teman sekalian, kita banyak belajar dari pengalaman kawan-kawan kita, salah satunya adalah Mas Anas ini dalam menjual online. Dan penjualan online itu adalah penjualan yang tadi dari kesimpulannya adalah penjualan yang sebetulnya Anda tidak perlu mempersiapkan banyak hal di awal.
Yang paling penting kemampuan yang kuat. Betul Mas. Ya, nggak punya HP nggak apa-apa, nggak bisa komputer nggak apa-apa, bahkan nggak punya komputer Mas Anas pun pinjam. Omsetnya sekarang ratusan juta. Saya doakan semoga Anda semua diberikan Allah Subhanahu Wa Taala rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.